نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada hadis yang berikutnya. An Amr ibni Salama al-Jarmi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Amr ibnu Salama radhiyallahu anhu, atau di sini disebutkan Amr ibni Salimah radhiyallahu anhu. Amr ibnu Salimah al-Jarmi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ulangi. An Amr ibni Salimah al-Jarmi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummukum aktsarukum Qur'anan. Dari Amr ibnu Salimah al-Jarmi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummukum aktsarukum Qur'anan, yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak Al-Qur'annya. Maknanya, yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kata penulis, Auradal Bukhari qissata hadzal hadis mutawwalatan. Al-Imam Al-Bukhari membawakan kisah tentang hadis ini secara panjang, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. An Amr ibni Salimah al-Jarmi, dari Amr bin Salimah al-Jarmi, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, yaitu Amr bin Salimah al-Jarmi berkata, kunna bima'in mamarrin nas, kami ketika itu berada di tempat, ya, disebut dengan ma, sumber mata air. Tempat lalu lalangnya orang-orang. Mamarrun nas itu tempat lewatnya umat manusia. Jadi kami berada di suatu tempat, ya. Wa kana yamurru binar rukban, ketika itu melintaslah di tengah-tengah kami serombongan orang, ya, para pengendara, kadangnya dengan onta, dengan keledai, gitu. Fanas aluhum, lalu kami pun bertanya kepada mereka,
malin nas ma hadzal rajul. Kenapa orang-orang ini? Ma hadzal rajul. Apa laki-laki ini? Fayaqulun, mereka mengatakan, yaz'amu anna Allah arsalahu auha ilaihi. Lalu rombongan-rombongan tersebut mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu orang mengaku mengklaim bahwasanya Allah telah mengutus dia dan Allah wahyukan kepada dia. Au auhallahu bikadza, atau Allah azza wa jalla mengwahyukan kepada dia dengan begini dan begini. Fakuntu ahfazu dzalikal kalam. Kata Amr ibnu Salimah, ketika itu aku menghafal ucapan tersebut. Maksudnya apa? Ketika itu aku adalah orang yang hafal Al-Quran. Wa ka'anna ma yuqarru fi sadri, seakan-akan nampaknya Al-Quran itu ditempelkan di dadaku. Wa kanatil Arab talawwama bi islamihim al-fath. Kata Amr ibn Salimah, dan dulu orang-orang Arab itu talawwama ai tangtazir maknanya. Dulu orang-orang Arab itu menunggu al-fath ai Fathu Makkah. Dulu orang-orang Arab itu menunggu Fathu Mekah akan keislaman mereka. Maknanya orang-orang Arab itu pada waktu itu menunggu sampai ditaklukkannya kota Mekah, sampai mereka masuk Islam. Badara kullu qaumin bi islamihim. Fayaqulun, mereka mengatakan utrukuhu wa qaumahu. Orang-orang Arab pun mereka akan mengatakan tinggalkan si Muhammad itu dan kaumnya. Fa innahu in zaharu alaihim fahuwa nabiyyun shadiq. Karena sesungguhnya kalau memang si Muhammad tersebut menang terhadap mereka atau berkuasa pada mereka, maka sesungguhnya dia adalah nabi yang jujur. Falamma kanat waqa'atu ahlil fath, tatkala terjadi tragedi Ahlul Fath, yaitu tragedi penaklukan kota Mekah, badara kullu qaumin bi islamihim, maka masing-masing kaum bersegera untuk masuk ke dalam agama Islam. Masing-masingnya menampakkan keislaman mereka. Wa badara abi qaumi bi islamihim, dan bapakku pun menampakkan keislaman kaumnya. Falamma qadimah, tatkala Nabi SAW datang. Qadimah itu kembali kepada Nabi SAW. Qal, Rasul mengatakan, ji'tukum, aku datang kepada kalian. Wallahi falamma qadima, tatkala utusan tersebut datang, tatkala Abi datang, maksudnya bapaknya siapa? Amr, yaitu Salimah. Tatkala bapaknya datang, qal,
Bapaknya mengatakan, ji'tukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Aku datang kepada kalian. Siapa ini? Itu bapaknya Amr, yaitu Salimah, mendatangi kaumnya dengan mengatakan, aku mendatangi kalian sungguh demi Allah dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia mengatakan, sallu salata kadza wa kadza fi hini kadza wa sallu salata kadza fi hini kadza. Salatlah kalian, kata Rasul, pada waktu seperti ini, dan salatlah kalian pada waktu seperti ini, waktu begini dan begini. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza hadaratis shalah, kalau sudah datang waktu salat, falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaknya juga yang mengimami kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fanazaru, sehingga mereka pun melihat. Falam yakun ahadun aktsaru Qur'anan minni, dan tidak ada orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dibandingkan aku. Dari mana si Amr bin Salimah dapat hafalan Al-Quran, ya ikhwan? Dia mengatakan, lima kuntu atalaqqa minar rukban, dikarenakan aku mendapatkannya dari mana? Dari rukban, dari rombongan tersebut. Lihat ya ikhwan, ya, Amr ibn Salimah bisa memanfaatkan kesempatan. Apakah dia belajarnya di sekolahan? Enggak, dia bisa menghafal Al-Quran dari mana? Dari orang yang melintas. Lihat awal hadis, dia mengatakan, kunna bima'in mamarrin nas, kami berada di tempat ma, namanya tempat lintasannya orang-orang. Wa kana yamurru bina rukban, ketika itu banyak orang melintas. Fanas'aluhum, lalu kami bertanya kepada mereka, malin nas ma hadzal rajul, kenapa orang-orang, ma hadzal rajul, siapa laki-laki ini? Fayaqul, orang-orang mengatakan, yaz'amu anna Allah arsalahu auha ilaihi, orang-orang mengatakan ini orang mengaku sebagai nabi, Allah memberikan wahyu kepada dia, mengutus dia. Fakuntu ahfadzu dzalikal kalam, aku pun bisa hafal ucapan berupa Al-Quran dari orang-orang tersebut. Hat ka'annama yuqarru fis sadri, seakan-akan Al-Quran tersebut langsung nempel di hatiku, di dadaku. Kapan dia menghafal Al-Quran? Dia menghafal Al-Quran ketika ada orang-orang yang melintas tersebut. Faqaddamuni min baina aidihim, kata Amr ibn Salimah, lalu mereka pun memajukan aku di tengah-tengah mereka. Faham antum kisah ini? Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, ketika itu aku umur berapa? 6 atau 7 tahun. Beliau sudah hafal Al-Quran. Wa kanat alayya burdah, dan ketika itu aku memiliki kain. Kuntu idza sajadtu taqallasat ay anni, ya, ketika aku sujud, ya, maka kain tersebut taqallasat anni, ngempes gitu loh. Faqalat imra'atun minal hayy, lalu ada seorang wanita dari kampung tersebut mengatakan, ala tagtu anna sitta qari'ikum atau istaqari'ikum, kata perempuan tersebut, tidakkah kalian mau menutupi dari pandangan kami? Istaqari'ikum, istun itu maknanya pantat, ya, pantatnya pembaca kalian. Fashtarau,
Faham antum? Saking dikitnya baju dia ya, si Amr ibnu Salimah ini ya, ketika beliau sujud bajunya taqallasat, ngempes. Tergambar antum? Saking, misalkan antum pakai sarung ya, pakai sarung cuman satu kain, ketika antum sujud baju itu tergambar antum? Tergambar enggak? Rifki tergambar? Cak mana tergambar? Jangan mantuk baik. Tergambar antum? Hah? Menunjukkan bajunya kecil gitu loh, enggak banyak kainnya ya. Di sini disebutkan, kata beliau, wa kuntu idza sajadtu taqallasat anni, dan ketika itu kalau aku sujud baju pun ngempes, itu terangkat gitu loh, maknanya seperti itu. In jama'at wartafa'at, terangkat ketika sujud, jadi bajunya terangkat sampai-sampai kelihatanlah bagian bawah ya, pantatnya ya. Sehingga ada seorang wanita mengatakan, ala tughattu anna istaqarikum, tidakkah kalian mau menutupi pantat qari kalian itu? Fashtarau faqata'u li qamisan, sehingga mereka pun membeli kain dan membuatkan kain untukku. Fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal qamis, aku tidaklah bahagia atau tidaklah aku bahagia dengan sesuatu seperti kebahagiaanku dengan gamis tersebut. Dia menunjukkan senang sekali dikasih baju tadi. Ini kisahnya ya. Disebutkan kata penulis buku ini, wa qad dalla hadzal hadits walladzi qablahu ala idhami qadri hufadzil Qur'an wa makanatihim fid dunya. Hadis ini menunjukkan tentang agungnya kedudukan para penghafal Al-Qur'an dan posisi mereka di dunia. Wa annahum aulan nas bi imamatis salah, bahwasanya mereka adalah orang yang paling layak untuk ngimami salat. Wa annahum aulan nas bi imamatis salah, kama anna fihi dalalatun ala jawazi imamatis sabi al mumayyiz fil fariḍah wa hiya mas'alatun khilafiyah masyhurah wa laisa hadza maqama bastiha. Sebagaimana bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya anak kecil mengimami dengan ketentuan dia mumayyiz. Ini masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, masalah khilaf yang masyhur, namun bukan di sini tempat pemaparannya. Difahami? Jadi hadis ini terdapat banyak fikih. Fikih yang pertama, bahwasanya orang yang berhak untuk menjadi imam ketika sholat siapa? Orang yang paling banyak Al-Qur'annya, paling banyak hafalannya. Siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dia berhak maju. Kata Imam Ar-Rahabi rahimahullah, ihfad fa kullu hafidhin imamun. Hafalkan, setiap yang hafal dia berhak untuk menjadi imam. Itu yang pertama. Sehingga siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dia berhak untuk menjadi imam ketika sholat. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya bolehnya anak kecil menjadi imam sholat meskipun belum balik, dengan ketentuan dia mumayyiz, dia tahu tata cara sholatnya. Anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kalau dia bisa sholat, boleh dia jadi imam, tidak masalah. Sebagaimana Amr ibnu Salimah ini tadi, dia menjadi imam dalam keadaan umur beliau berapa? Ibnu Sittin atau Ibnu Sab'in Sinin, 6 atau 7 tahun umurnya, masih kecil sekali. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya masa anak-anak adalah masa keemasan di dalam menghafal. Terbukti Amr ibnu Salimah bisa menghafal Al-Quran dari orang-orang yang melintas di tempat dia duduk-duduk.
Sehingga masa anak-anak itu adalah masa-masa untuk thalabul ilmi, untuk menghafal. Ini umur 6 tahun dia sudah menghafal. Namun ya ikhwan, di sini ada faedah dari Syekhuna Abdullah ibnu Umar ibnu Mar'i al-Adani hafizahullah ta'ala. Berapa umur standar seseorang itu mulai belajar? Jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan anak itu standar mulai belajar di umur 7 tahun. Di umur 7 tahun itu standar dia belajar. Sebelum itu belum standar. Namun boleh dia dikasih pengarahan, pelajaran-pelajaran yang ringan. Kalau cuma sekedar menghafal, tapi tidak membebani. Dia mengenal huruf hijaiyah, ha, ba, ta, sa, pelajaran yang ringan. Karena itu masa-masa bermain, bukan masa-masanya untuk belajar. Nah, adapun sebagian TK, anak TK dikasih PR, anak TK dikasih bahasa Inggris lah, dan yang semisalnya, itu beban bagi mereka. Itu bukan masa-masa dunia pendidikan, ya. Dan itu menyelisih manhajun nubuwah. Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, bahkan anak-anak itu kalau belum 7 tahun belum diajari untuk sholat. Kapan dia diajari sholat? Diajari umur 7 tahun. Mungkin ada orang bilang, wah umur 6 tahun bisa dia diajari. Bilang 7 tahun. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan 7 tahun. Muru auladakum bis shalah wa hum sab'u sinin. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika didapati di sebagian sahabat ada yang sudah bisa sholat seperti ini sebelum umur 7 tahun, itu nadir, jarang. Itu bukan melalui dunia pendidikan. Melalui kapan? Melalui dia ngelihat orang lain. Karena anak-anak itu belum bisa. Jadi kalau dunia pengajaran itu 7 tahun ke atas. Kalau dia ingin mencontoh orang-orang tanpa diajari, itu bisa sebelum umur 7 tahun. Nah, dari sini juga ya ikhwan, terdapat faedah asarul bi'ah, pengaruh dampak suatu lingkungan. Lingkungan yang baik akan mencetak generasi terbaik. Sehingga pendidikan yang terbaik tersebut adalah lingkungan. Makanya kalau seorang anak berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang mendidik, lingkungan yang bisa membentuk karakter dia, maka orang tuanya tidak perlu repot-repot, capek-capek untuk mengajari dia, karena dia akan dibentuk oleh lingkungan. Contoh kisah ini tadi, Amr ibnu Salimah, apakah belajar di sekolah? Tidak. Dia belajar dari mana? Belajar dari lingkungan. Dia duduk-duduk, ada orang ngelintas, ngasih dia bacaan Al-Quran, dia hafal sama dia. Lihat kuatnya hafalan anak-anak. Dibacakan oleh orang, dia bisa hafal. Dibacakan oleh orang, dia bisa hafal. Dibentuk oleh lingkungan. Boleh. Sehingga ketika seseorang dibentuk oleh lingkungan, dia cepat berkembangnya. Maka sangat dianjurkan bagi antum semua, ya, ketika berada di pondok pesantren ini akan terbentuk lingkungan yang baik. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Antum hafalkan hadisnya, hafalkan lafaz yang garis yang huruf tebal, ya. Sallu salata kadza wa kadza fi hini kadza wa kadza fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum wal yu'ummakum aktsarukum qur'anan. Naktafi bihadzal qadar.